Ya, salam saudara-saudara, selamat hari Minggu. Sekitar 2 minggu yang lalu ya, ada seseorang yang bertanya kepada saya dalam satu sesi live saya tentang film Jesus Revolution. Waktu itu saya memang belum menonton film itu. Kemudian ada seorang admin kir yang mengirimkan kepada saya filmnya, tapi kemudian saya lupa karena sibuk urus ini dan itu. Pada hari Sabtu kemarin ada seorang kakak tingkat saya mendadak WA saya. Boleh enggak film itu ditonton oleh para pemuda-pemudi di gerejanya? Kemudian saya bilang oke, nanti saya akan bikin reviewnya. Dan saat itu juga hari Sabtu kemarin saya mengambil waktu menonton film itu. Dan in fact saya tonton dari awal sampai akhir sebanyak 2 kali. Dan ini adalah review saya untuk film tersebut. Saudara, sejak dirilis tanggal 24 Februari tahun 2023, jadi film yang masih sangat baru sekali, film Jesus Revolution memang menarik perhatian banyak orang dan menjadi perbincangan dari banyak sekali orang. Film itu berdurasi 1 jam 59 menit 54 detik. Dan pada bagian awalnya mereka cantumkan bahwa keseluruhan cerita dari film itu didasarkan atas kisah nyata atau yang mereka sebut sebagai a true revolution, sebuah revolusi sejati. Nah, dari segi plotnya, film itu mengambil setting tahun 1968 di sebuah gereja kecil di Southern California yang digembalakan oleh pendeta Chuck Smith. Gereja itu sangat sepi pengunjung pada awalnya, bahkan bisa dikatakan sebentar lagi itu akan game over karena isinya itu hanya orang-orang tua. Tapi alur cerita film itu berubah secara drastik semenjak, kalau saudara tonton film itu, semenjak putri dari pendeta Chuck Smith memberikan tumpangan kepada seorang pemimpin kelompok hippie. Kelompok hippie itu adalah kelompok umumnya anak-anak muda yang berjalan tidak pakai alas kaki, tidak mandi berhari-hari, berpakaian uraken, dan umumnya terlilit narkoba. Pemimpin kelompok hippie ini bernama Lonnie Frisbee sedang berjalan kaki, kemudian anak perempuan dari pendeta itu memberinya tumpangan, mendengarkan pernyataan-pernyataannya, menjadi tertarik, membawanya ke rumah pendeta Chuck Smith. Singkat cerita, pendeta Chuck Smith tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Lonnie Frisbee, pemimpin kelompok hippie ini. Kemudian memberinya kesempatan, membuka peluang supaya anak-anak muda yang dia pimpin, anak-anak muda kelompok hippie itu boleh join dengan gerejanya. Nah, saudara bisa bayangkan anak-anak muda dengan gaya hidup semacam itu, dengan sikap dan penampilan semacam itu ada di dalam sebuah gereja. Saudara sudah bisa bayangkan akan ada resistensi, akan ada penolakan, dan memang itu yang terjadi ya. Pendeta Chuck Smith mendapatkan reaksi negatif, reaksi penolakan dari anggota jemaat di gereja tersebut. Tapi meskipun begitu, pendeta Chuck Smith tetap bersikeras untuk menerima anak-anak muda itu, dan alhasil dalam waktu singkat gereja yang tadinya hampir mati itu, yang isinya hanya orang-orang tua, segelintir orang-orang tua itu, mendadak dari segi jumlah, kuantitas itu berubah secara drastis ya. Jemaatnya mencapai lebih dari 1.500 orang, bahkan hampir setiap hari itu sangat banyak orang datang untuk dibaptis oleh pendeta Chuck Smith bersama dengan Lonnie Frisbee. Nah, itu adalah gambaran ringkas tentang keseluruhan isi cerita dari film itu. Dan saya harus kasih tahu saudara, saya tidak ahli untuk memberikan analisis seorang pakar mengenai plot, mengenai adegan, kualitas gambar, kualitas dialog dari para pemerannya. Itu bidang yang bukan merupakan keahlian saya. Tapi sebagai seorang yang awam dalam hal memberikan kritik terhadap film, in fact tadi saya katakan saya tonton dari awal sampai akhir sebanyak 2 kali. Sambil mengingat klaim dari para pembuat film itu bahwa film itu didasarkan atas cerita nyata, kisah nyata, a true revolution, saya kok merasa ada yang aneh ya dengan keseluruhan isi film itu. Nah, saya simpan dulu komentar saya tentang keanehan yang tadi saya rasakan itu, karena saya ingin mengawali review ini dengan 2 komentar positif mengenai keseluruhan isi film itu, sekaligus sebagai pesan yang perlu kita renungkan, kita perlu refleksikan dari keseluruhan isi cerita film itu. Pertama, film itu dari keseluruhan isinya adalah semacam kritik atas sikap gereja yang lebih menyerupai sikap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat.
Gereja yang menempatkan diri pada posisi di mana orang-orang yang terpinggir, yang marginal, yang tidak terjangkau, orang-orang yang terbuang semacam itu. Gereja menempatkan dirinya sebagai tempat di mana orang-orang semacam itu tidak bisa masuk ke sana. Alih-alih menjangkau, gereja menjadi semacam menara gading yang sulit didaki dan sulit dijangkau oleh orang-orang yang terbuang semacam itu. Saya kira ini adalah pesan yang sangat serius, yang mesti banyak dipikirkan, banyak direfleksikan, banyak dipertimbangkan dan direnungkan oleh para pemimpin gereja, termasuk orang-orang yang sudah menjadi anggota gereja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pesan lain dari film ini juga adalah ketika gereja memutuskan untuk menerima orang-orang yang tanda kutip tidak normal itu, gereja harus siap untuk mendapatkan perlawanan dan penolakan. Bukan dari orang-orang di luar gereja, tapi even dari dalam gereja sendiri. Misalnya dari pihak sinode, dari pengurus wilayah, klasis, majelis, anggota-anggota gereja yang merasa berpengaruh di dalam gereja. Gereja harus siap untuk mendapatkan reaksi penolakan dari orang-orang itu. Alasannya sederhana, kehadiran orang-orang yang terpinggir, yang terbuang, yang miskin, yang dianggap tidak laku dan tidak terpakai dan sudah finish di mata orang banyak itu. Kehadiran orang-orang semacam itu, kita harus jujur mengakui, akan mengganggu banyak sekali zona dan perasaan nyaman dari gereja tersebut. Dan saya kira itu harga yang layak. Sebagaimana Yesus sendiri banyak kali menabrak dan melabrak status quo, ya, bergaul dengan orang-orang berdosa, duduk dan makan bersama dengan mereka, sesuatu yang menjadi bahan cibiran dan olokan dan protes dari pihak otoritas agama Yahudi pada masa itu. Gereja harus ingat bahwa menutup pintu dan akses terhadap orang-orang miskin, orang-orang terbuang, terpinggir, marginal semacam itu, justru menjadikan gereja itu abnormal. Gereja itu tidak normal kalau tidak menjangkau orang-orang semacam itu dan tidak membuka pintunya untuk orang-orang semacam itu menurut Alkitab. Sebaliknya, pada saat gereja menjangkau, membuka pintu untuk orang-orang semacam itu, kelompok-kelompok yang terbuang, yang marginal semacam itu, itulah saatnya gereja menjadi gereja yang normal. Dan sayang sekali, banyak orang Kristen termasuk para petingginya tidak menginginkan gereja menjadi normal. Nah, itu adalah dua poin komentar penting saya yang saya kira sangat jelas kita bisa deduksi dari keseluruhan alur cerita dari film tersebut. But, tadi saya katakan saat menonton film itu saya kok merasa ada yang aneh, ya. Aneh karena saudara-saudara, mayoritas adegan di dalam film itu kelihatannya kok seperti too good to be true. Artinya terkesan tidak realistik, tidak sesuai kenyataan. Meskipun film itu mengklaim didasarkan atas kisah nyata dan didasarkan atas a true revolution. Nah, karena kesan itu saya kemudian berupaya mencari informasi di sana sini dan akhirnya saya menemukan sebuah tulisan di internet berisi reaksi dan testimoni kesaksian dari Connie Frisbee. Connie Frisbee ini adalah istri dari Lonnie Frisbee yang pemimpin kelompok hippie yang ketika bergabung dengan pendeta Chuck Smith itu, kemudian kelompoknya itu membuat gereja itu menjadi ramai dan makin hari makin bertambah anggotanya menjadi ribuan orang. Nah, istri dari Lonnie Frisbee ini, menurut dia 90% dari isi film itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kalau saudara nonton film itu dengan akal sehat, melihat tentang realitas yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan tiap-tiap hari, memang saudara pasti akan merasa kok ini film terlalu bagus, too good to be true, tidak realistis. Dan ternyata benar. Istri dari Lonnie Frisbee mengatakan mayoritas isi film itu 90%-nya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya Connie Frisbee, istri dari Lonnie Frisbee, mengatakan bahwa pendeta Chuck Smith, termasuk juga Lonnie Frisbee, termasuk dirinya sendiri, itu tidak sebaik, tidak se-nice seperti yang saudara tonton peran dan karakter mereka di dalam film itu. Dia kasih beberapa contoh, ya. Pada waktu anggota gereja itu sudah membludak, artinya sudah menjadi ribuan orang.
Lonnie Frisbee dan Connie Frisbee, suami istri itu, bahkan masih harus makan dengan cara mengais-ngais sisa-sisa makanan di supermarket. Artinya pendeta Chuck Smith, meskipun peran dari kedua orang ini sangat besar di dalam pertumbuhan anggota dari gereja itu, tidak memperhatikan kehidupan pasangan suami istri itu, padahal di rumah mereka itu tinggal banyak sekali kelompok anak-anak muda dari kelompok hippie itu. Dan bukan hanya soal Chuck Smith ya, tapi Lonnie Frisbee sendiri, pemimpin dari kelompok hippie itu, adalah seorang homoseksual. Nah, menurut Connie Frisbee, saat dia menikah dia sudah tahu bahwa Lonnie Frisbee ini seorang homoseksual tadinya, tapi dia pikir Lonnie itu adalah manusia lamanya Lonnie, dan dia sekarang sudah menjadi manusia baru. Tapi ada satu film dokumenter lagi yang lain tentang kehidupan dari Lonnie Frisbee dari awal sampai dengan dia mati. Mengisahkan bahwa kalau saudara tonton di dalam film itu, Lonnie dan Connie meninggalkan gereja itu untuk mengurus pernikahan mereka. Itu plot di dalam cerita film itu. Tapi menurut satu film dokumenter yang lain tentang kehidupan dari Lonnie Frisbee dan Connie meninggalkan gereja itu karena gereja itu menerapkan disiplin kepada Lonnie Frisbee yang tidak bisa meninggalkan kehidupan lamanya itu. Bahkan menurut komentar dari salah seorang petinggi di gereja itu mengatakan bagaimana mungkin dia berpesta pada hari Sabtu malamnya mengikuti kehidupan lamanya, dan pada hari Minggu paginya dia berkhotbah dan terlihat seperti dia memiliki urapan dari Roh Kudus. Dan itulah sebabnya Connie Frisbee, istrinya, menyerukan kepada orang-orang itu, tolong stop berbohong. Tolong stop berbohong tentang apa yang sebenarnya terjadi. Itu adalah ringkasan reaksi dan testimoni dari istri Lonnie Frisbee. Tapi saudara, saya kira akan menjadi sangat tidak fair. Tidak fair kalau saya mengakhiri review ini dengan kesan yang sama sekali negatif tentang film itu. Karena memang sebenarnya saya setuju, sangat setuju dengan pernyataan dari Connie Frisbee, istri dari Lonnie Frisbee, bahwa meskipun para pelaku sejarah Lonnie, Connie, Chuck Smith dan lain sebagainya tidak sebaik, tidak senice seperti yang digambarkan di dalam film itu, tapi saudara harus ingat, Connie Frisbee tidak menyangkali bahwa memang terjadi penambahan anggota gereja yang sangat signifikan dalam waktu singkat. Gereja itu dari segi kuantitas memang bertambah secara signifikan, dan Connie menyatakan God use extremely flawed people. Tuhan memakai orang-orang yang sungguh sangat punya masalah, punya kekurangan, punya kelemahan, dan itu persis tepat, itu precisely sekali, persis tepat, persis seperti Petrus yang ngomong dan bereaksi duluan sebelum otaknya mikir, persis seperti Paulus yang meledak-ledak, persis seperti Markus yang meninggalkan pelayanan. Dan by the way, daftar itu panjangnya menjadi tidak berkesudahan, karena pada akhirnya nama saya, nama saudara, nama kita semua harus masuk ke dalam daftar orang-orang bermasalah, orang-orang yang tidak sempurna, yang punya banyak kelemahan, tapi di dalam anugerah dan di dalam kedaulatannya Tuhan memakai orang-orang yang bermasalah itu untuk mengerjakan pekerjaannya, menyebarluaskan Injil dan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Akhirnya saudara, kembali kepada pertanyaan di awal review ini, boleh tidak film itu ditonton oleh orang-orang Kristen? Apakah kelompok anak-anak muda, remaja, orang-orang dewasa di dalam gereja dan lain sebagainya? Boleh tidak film itu ditonton dari perspektif iman Kristen? Saya katakan boleh dan sangat boleh, tapi dengan catatan serius. Catatan seriusnya adalah jangan tonton begitu saja tanpa komentar. Para pendeta, para koordinator pelayanan, apakah pemuda, remaja yang memberikan kesempatan untuk anak-anak muda itu menonton secara bersama-sama, jangan suruh tonton begitu kemudian selesai begitu saja. Setelah atau sebelum menonton film itu, berikan dulu komentar-komentar. Tidak harus persis sama seperti yang saya sampaikan di sini, tapi setidaknya memberikan batasan, memberikan arah, memberikan panduan tentang apa yang paling penting dari film itu yang harus direfleksikan dan harus dipikirkan untuk kemudian diterapkan di dalam kehidupan spiritualitas dan pelayanan dari gereja tersebut.
Saya khawatir menonton film itu ya, terlepas dari beberapa bagian secara teologis yang kening saya itu berkerut. Saya khawatir orang menonton film itu kemudian mereka mengambil poin-poin yang sebenarnya tidak penting di dalam film itu. Misalnya, Loni Kristi itu berdoa, kemudian setiap kali berdoa orang itu tumbang-tumbang, orang itu langsung sembuh. Atau misalnya mobilnya mogok, ada mobil tua di dalam film itu, mogok, tidak bisa hidup. Kemudian rame-rame tumpangin tangan dan mendadak mesin dari mobil itu hidup. Saya kira hal-hal semacam itu silakan ditonton, tapi anggap saja itu bagian dari film. Fokus saja kepada pesan-pesan penting yang biblikal dan yang benar secara teologis dari film tersebut. Dan saya kira saudara-saudara, Anda tidak akan memboroskan waktu Anda secara sia-sia kurang lebih 2 jam untuk menonton film tersebut.